Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kantor AB Kontraktor Tegal. Perkenalkan, saya Adi. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit menjelaskan nih gimana alur atau proses untuk melakukan perencanaan di AB Kontraktor. Simak videonya kali ini. Mari kita jelaskan. Yang pertama mungkin kita bisa lihat dulu nih nanti portofolio AB Kontraktor itu seperti apa aja. Bisa lihat di IG-nya kita di AB Kontraktor gitu. Terus kedua, untuk tahap selanjutnya nanti bisa kita agendakan. Yang pertama, satu tahap survei. Nah, tahap survei itu sangat penting untuk tahap perencanaan. Jadi tahap survei itu tahap pra-awal untuk kita mengetahui apa yang akan kita bangun, apa yang akan kita renovasi, itu baik nanti secara eksterior bangunan maupun nanti interiornya. Jadi nanti tahap awal itu survei terlebih dahulu. Nah, nanti saat kita melaksanakan survei, nanti kita akan konsultasi secara langsung. Nah, apa sih yang akan dikonsultasikan nanti pas survei? Yang pertama, terkait dengan luasan tanah. Saat nanti panjenengan akan membangun rumah, itu kita perlu tahu berapa luas lahan yang tersedia. Dan terkait kebutuhan ruangan itu juga penting. Karena apa? Kebutuhan ruangan itu nantinya akan menjadi patokan dari desain yang akan kita buat juga. Nah, saat survei pun nanti kita bantu untuk setting tata letak ruangan yang pas, yang cocok sesuai dengan kebutuhan nantinya. Jadi saat survei itu kita penting untuk sekali kita melihat kondisi lapangan gitu. Jadi nanti baik nanti mau pembangunan rumah, renovasi ataupun nanti pembuatan interior rumah bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi pada tahap survei nantinya akan kita lakukan juga konsultasi secara langsung. Sebagai contoh, nanti kita akan menjelaskan bagaimana nanti kita mengukur dan membuat sketch sebagai gambaran untuk hitungan kasar nanti denah yang akan dibuat. Jadi nanti kita akan menjelaskan ke klien bagaimana dengan ukuran kamar utama, dengan ukuran kamar lainnya dan kebutuhan terkait kamar mandi, dapur dan lain sebagainya. Jadi harapannya setelah kita nanti buatkan sketch, itu klien bisa memahami dan mengerti akan kebutuhannya untuk pembangunan rumah maupun nanti renovasi, sehingga sketch ini bisa jadikan gambaran untuk kita melanjutkan ke tahap desain denahnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti tahap selanjutnya apa? Nanti kita akan jelaskan langsung ke klien kita bagaimana proses desain yang berlangsung di kita gitu. Selanjutnya, setelah kita nanti selesai survei dan kita mendapatkan sketch untuk gambaran kasar denah, tahap selanjutnya kita akan menuju ke proses tahap desain. Nah, seperti apa prosesnya? Mari kita lihat. Tadi ya, setelah nanti kita survei selesai, kita akan memperoleh data berupa denah sketch. Nah, selanjutnya nanti kita masuk ke proses perencanaan berupa desain. Ini bisa kita lihat desain denah, yang mana ini akan merepresentasikan atau menggambarkan bangunan yang akan kita bangun nantinya. Itu mulai dari luas ruangan kamar, untuk kamar mandi, dapur, dan ruangan lainnya. Ini kita gambarkan secara detail supaya apa? Ini sangat membantu ketika kita masuk ke tahap perencanaan selanjutnya, yaitu tahap perhitungan RAB. Nah, namun sebelum nanti ini masuk ke perhitungan, secara visual untuk denah itu kan masih 2 dimensi ya. Nah, nanti kita desainkan kembali menjadi ke desain 3 dimensi. Mungkin bisa dilihat, Mas. Nah, representasi atau bentuk dari desain 3 dimensi inilah yang nanti akan klien lihat. Jadi visualisasinya lebih ke bentuk nyata nantinya. Nah, setelah nanti desain 3D ini jadi,
kita akan ajukan ke klien dulu. Nah, tujuannya apa? Supaya klien itu benar-benar menyetujui desain yang telah kita buat sampai benar-benar merasa pas atau cocok gitu. Nah, di sini tahap ini mungkin kita memerlukan waktu yang cukup lama. Karena apa? Kita memberikan satu kesempatan untuk revisi gitu ya. Jadi revisi desain ini kita ajukan ke klien supaya apa? Desainnya nanti benar-benar sampai cocok. Dan harapannya setelah nanti desain ini cocok, baru kita langsung ke tahap perhitungan RAB. Nah, di RAB seperti apa? Itu nanti acuan dari desain 3D yang sudah ada, nanti kita bikinkan secara detail, baik nanti dari misalkan 2 lantai, dari lantai 1, lantai 2, dan mulai dari detail-detail bangunan, mulai dari ruang tamu, kamar, dapur, dan ruangan lainnya. Jadi hal perencanaan seperti ini tahapan yang memang harus dilalui atau proses yang harus kita penuhi supaya apa? Nanti tahapan perencanaan itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Adapun nanti misalkan pas proses perhitungan RAB, klien merasa, Mas, untuk budgetnya masih jauh nih dari kita gitu. Nah, kira-kira gimana? Itu nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut untuk apa? Untuk penyesuaian dari budget yang ada. Jadi jangan khawatir ketika merasa bahwasanya budgetnya masih terbatas, namun pengen segera untuk disegerakan membangun rumah, nanti bisa kita bantu untuk penyesuaian budgetnya. Jadi adanya tahap seperti ini, kita memberikan satu gambaran agar klien itu satu sesuai kebutuhan ia, keinginan bisa diperoleh, dan budget pun bisa disesuaikan nantinya. Kurang lebihnya mungkin seperti itu untuk gambaran di tahap perencanaan. Nah, tadi kalau kita flashback dari mulai awal perencanaan, yang pertama kita survei, terus kita bikinkan gambar sketch seperti ini, dan nantinya kita coba gambarkan secara detail melalui gambar 2 dimensi, 3 dimensi, dan mungkin nanti kalau diperlukan ada gambar animasi, kita akan bikinkan supaya apa? Klien jadi merasa bahwasanya oh nanti seperti ini ya bangunan yang akan saya bangun nantinya gitu. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan terkait dengan proses perencanaan, dan nanti mungkin bisa lihat-lihat dulu terkait tahapan atau proses yang sedang tim desainer kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan yang mau konsultasi dulu bisa nanti hubungi melalui WhatsApp atau DM ke IG kita. Dan untuk bisa lebih jelasnya silakan mampir ke kantor kita di AP Kontraktor. Itu. See you next. Sampai jumpa.